Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Tertulis demikian: Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih memahami kisah tentang Yunus, saudara dapat membaca Yunus pasal 1 sampai pasal 4, lalu kembali lagi kepada perenungan ini. Saudara yang terkasih, Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan kepada penduduk Niniwe agar bertobat dari dosa mereka. Tapi Yunus tidak pergi ke Niniwe, malah justru ia melarikan diri dari panggilan Tuhan dan berlayar menuju ke Tarsis. Di tengah laut, badai gelombang yang dahsyat terjadi, dan Yunus meminta agar dirinya dibuang ke laut. Yunus kemudian ditelan oleh seekor ikan besar oleh penentuan dari Tuhan, dan selama 3 hari ia ada dalam perut ikan itu. Yunus kemudian berdoa dan bersyukur serta bertobat dari kesalahannya. Tuhan kemudian menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus, dan Yunus pun akhirnya pergi ke Niniwe, menyerukan agar mereka bertobat dari dosa. Setelah pemberitaannya itu, bangsa Niniwe bertobat, dan Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka atas mereka. Karena hal ini, Yunus menjadi kesal dan marah. Yunus sebenarnya benci kepada bangsa Niniwe dan ingin agar mereka dihancurkan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada Yunus melalui suatu peristiwa berhubungan dengan pohon yang bertumbuh dekat tempat Yunus tinggal, mengenai kasih sayang Tuhan kepada semua orang dari segala bangsa. Tuhan mengajarkan Yunus bahwa bangsa-bangsa lain juga dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah panggilan Tuhan kepada Yunus ini mengajarkan kita beberapa makna penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah kebencian akan merugikan diri kita sendiri. Kebencian Yunus kepada bangsa Niniwe membuatnya berada dalam situasi yang mengancam nyawanya. Ia hampir mati, tapi oleh kehendak Tuhan, ia hidup. Yang kedua, saudara, kebencian menghalangi kita dalam melakukan panggilan Tuhan. Yunus lari dari panggilan Tuhan dan pergi ke Tarsis. Kebenciannya menghalangi dirinya untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, kebencian membuat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang menghalangi kita untuk berdampak baik bagi orang lain adalah kebencian kita kepada sesama kita. Buanglah semua kebencian dari dalam hati kita, dan marilah kita hidup di dalam kasih. Dari kisah ini juga, saudara, kita dapat memahami 3 hal yang berhubungan dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan setia kepada panggilannya. Yunus lari dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan dengan setia memberikan kemurahan dan kesempatan bagi Yunus untuk mengerjakan panggilannya itu. Yang kedua, saudara, Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak hanya mengasihi satu bangsa tertentu, tapi Ia mengasihi semua orang dari segala bangsa yang Ia ciptakan. Yang ketiga, saudara, Tuhan menghendaki agar semua orang bertobat dan diselamatkan oleh anugerah-Nya. Kehendak Tuhan adalah semua orang mendengarkan kabar keselamatan dan kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 tertulis, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara dan saya memiliki panggilan Tuhan.
Jangan kita lari dari panggilan Tuhan, saudara. Jangan simpan kebencian kepada orang lain, agar kita dapat mengerjakan panggilan Tuhan dengan sempurna. Setiap kita memiliki panggilan masing-masing, dan panggilan itu kita kerjakan dimulai dari keluarga kita, atau lingkungan terkecil kita, di mana kita seringkali berada, di tempat tinggal kita, di sekolah atau di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Kalau kita membenci orang-orang di keluarga kita, atau di lingkungan di mana kita ditempatkan Tuhan, maka kita tidak dapat mengerjakan panggilan Tuhan dan tidak dapat menjadi berkat bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kasihi keluarga kita, kasihi bangsa kita, kasihi semua orang dari segala bangsa, agar kita dapat berfungsi dalam panggilan Tuhan untuk melayani, berdoa, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita, maka kita sedang berdusta. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Biarlah kasih Kristus memenuhi hati dan hidup kita, sehingga memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami mengenai panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, ketika kebencian ada dalam hati kami tidak dapat berfungsi dengan benar. Kami tidak dapat mengerjakan panggilan-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, orang-orang di bangsa kami, dan orang-orang dari bangsa di mana Tuhan menempatkan kami untuk tinggal dan berada. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Betapa Engkau setia akan panggilan-Mu bagi kami, dan Engkau bekerja untuk menggenapinya. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau setia, Engkau menopang, Engkau menuntun, dan menolong kami dalam mengerjakan panggilan-Mu. Pimpin hidup kami selalu ya Tuhan, supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka melihat Tuhan melalui kehidupan kami, dan kami dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dan saluran kuasa Tuhan bagi keselamatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.